Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada malam hari ini kita di majelis ke-93 masih di Kitabus Shalah, kitab salat di babus salat bil jamaah wal imamah, bab tentang salat berjamaah dan imam. Pada malam hari ini kita di hadits 418 dan langsung dengan riwayat setelahnya 419, 420. Kata beliau rahimahullah, wa an Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdah fa amarahu ay yu'ida as-shalah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah wa sahahu Ibnu Hibban walahu an talq qala la salata limunfaridin khalfas shaf. Wa zada Tabrani min hadithi Wabisah ala dakhalta ma'ahum awijtarorta rajulan. Ini langsung 3 riwayat, karena yang pertama kemudian ada tambahan dari Tabrani, kemudian kedua itu dari Talq, sahabatnya yang berbeda. Kata beliau rahimahullah dari Wabisah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat sendirian di belakang shaf. Maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Ini riwayat pertama. Kedua, walahu, juga dalam riwayatnya, yaitu riwayat Imam Ahmad, juga Ibnu Majah, qala la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendiri di belakang shaf. Wa zada Tabrani min hadithi Wabisah, dan Al-Imam Tabrani menambahkan dalam hadits Wabisah, yaitu hadits pertama, ada tambahan dalam riwayat Tabrani, ucapan ala dakhalta ma'ahum awijtarorta rajulan. Tidakkah engkau masuk bersama mereka atau menarik seorang? Iya, dari depan untuk berdiri bersamamu. Ini 3 riwayat masalah sholat di belakang shaf dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang datang kemudian dia sendiri di belakang. Hadits ini sumbernya hadits Wabisah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 228, Abu Dawud di nomor 682, dan Tirmidzi di nomor 230, dan Ibnu Hibban, karena beliau bilang tadi disahihkan oleh Ibnu Hibban.
Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban di nomor 2198 serta Tabrani. Maksud yang saya maksud dengan Tabrani di sini itu yang tambahannya tadi. Jadi satu kali disebutkan. Kan zadat Tabrani tadi. Ada tambahan Tabrani yaitu Tabrani ya juga langsung dimasukkan di riwayat pertama ya pada ya jilid 22 halaman 372. Butuh dipastikan dulu ini, jangan sampai saya salah tulis. Yang tambahan dari Imam At-Tabrani rahimahullah. Baik, betul tadi. Betul berarti. Ini lafaz pertama. Lafaz kedua, itu dari tolk tadi, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di jilid 4 halaman 23, Ibnu Majah di nomor 1003. Di nomor 1003. Nah, derajatnya, hadits wabiso sahih yang pertama. Dan tambahan dari At-Tabrani langsung, iya, ada tambahan dari Tabrani tadi. Ucapan apa? Tidakkah kamu masuk di shaf itu atau tarik seorang? Pilihannya yang di riwayat Tabrani itu kan Nabi bilang di riwayat yang pertama, ya, ada orang sholat sendiri di belakang shaf. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengulang sholat. Dalam riwayat Tirmidzi atau Tabrani ada tambahan ucapan, tidakkah kamu masuk bersama mereka atau kamu menarik seorang ke belakang bersamamu? Tambahan itu dhaif, tambahan menarik orang. Ada juga yang beramal dengan hadits ini, dia kalau sendiri dia tarik dari orang depan. Ini hadits tambahan itu perlu kita tahu karena ada juga yang mengamalkannya. Tambahan dari At-Tabrani itu tidak sahih. Tidak sahih. Seandainya dhaif biasa sebenarnya bisa dimaafkan ini. Tapi masalahnya pada sanadnya terdapat rawi yang bernama As-Sari Ibn Ismail. Ada rawi yang bernama ya As-Sari Ibn Ismail, dan ya rawi ini muttaham bil kadzib. Iya, kalau dibilang muttaham bil kadzib, hadisnya itu di derajat dhaif jiddan atau palsu. Jadi muttaham bil kadzib, hadis muttaham bil kadzib tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Tidak bisa naik ke derajat hasan. Tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairi. Sehingga tidak sahih tambahan masuk atau menarik seorang dari yang di depan. Adapun riwayat yang kedua, ya, riwayat kedua itu hasan yang mengatakan la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada solat bagi orang yang sendiri di belakang apa? Shaf. Iya. Fikih hadits tidak sah solatnya seorang laki-laki. Saya tulis laki-laki karena perempuan beda lagi hukumnya. Tidak sah solatnya seorang laki-laki di belakang shaf. Apa dalilnya? Riwayat pertama, Nabi memerintahkannya untuk mengulangi solat. Riwayat yang kedua mendukungnya. Riwayat Hasan, la solata limunfaridin khalfas shaf. Jadi dengan dua riwayat itu menunjukkan tidak sahnya solatnya. Tapi ada orang yang mengatakan sah. Dalam madhab fikih, ini perlu antum ketahui juga. Iya. Apa dalilnya? Padahal hadits ini sahih. Ada hadits ini sahih. La solata. Tidak ada solat. Yaitu tidak ada solat yang sah. Tidak ada solat yang sah. Tapi ada dalam fikih madhab, iya, mengatakan solatnya sahih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadits yang sudah lewat bersama kita pekan lalu. Yang mana itu?
Haditsnya ini Abu Bakr. Iya. Haditsnya Abu Bakr. Yang kita baca pekan lalu. Bahwa dia datang, Nabi sedang ruku. Kemudian dia ruku sebelum sampai ke shaf. Iya kan, berarti di belakang shaf. Di belakang shaf. Sebelum sampai ke shaf. Kemudian katanya Nabi tidak menyuruhnya untuk kembali. Mengulang, berarti sah. Di belakang shaf. Apa jawabannya kira-kira? Kan dia jalan maju ke shaf. Kan Abu Bakar bukan di belakang shaf baru di situ ruku. Iya kan? Kan ada lafaz hadis selanjutnya. Iya. Dia ruku sebelum sampai ke shaf, kemudian dia berjalan. Ada kan riwayat wazada Abu Daud fi faraqa'aduna shaf. Dia ruku sebelum shaf, thumma masya ila shaf. Kemudian dia berjalan ke mana? Ke shaf, berarti tidak di belakang. Tidak ada pendalilan dengan hadis itu. Artinya kalau kita berdalil dengan awal hadis cocok. Betul. Bahwa Abu Bakr ruku sebelum shaf. Nabi tidak suruh mengulangi. Hanya saja sudah ada dalam riwayat Imam Abu Daud, dia memang ruku sebelum shaf, kemudian setelah itu apa? Jalan masuk ke shaf. Sehingga tidak cocok. Makanya pendapat itu kita tidak mengambilnya. Yang kita ambil adalah yang jelas sekarang hadis kita ini. Ini hadis kita. Hadis Wabiso dan hadis Tolq. Iya. Dan kita tidak pegang riwayat Tirmidzi, riwayat Tobroni, saudara. Yang kalau kita datang tinggal sendiri berarti kita tarik dari depan. Kita tidak ambil itu. Iya, karena hadisnya dhaif, rawinya muttaham bil kadzib As-Sari' bin Ismail. Iya. Muttaham bil kadzib, dia dituduh sebagai apa? Pendusta. Tuduh sebagai pendusta. Iya, ini terkait dengan laki-laki. Adapun perempuan, sholatnya seorang perempuan di belakang shaf sah. Apa dalilnya? Sudah lewat juga bersama kita. Yang Anas menceritakan. Nabi sholat di rumahnya. Di mana beliau bershaf Anas dan anak yatim? Yang sudah lewat, di mana Anas dan anak yatim shaf? Di belakang Nabi. Kemudian di mana bershaf perempuan satu orang? Di belakangnya lagi Anas. Nah, itu tidak ada masalah. Sudah lewat kan? Kalau perempuan tidak apa-apa bersendiri di belakang shaf. Karena dia kan tidak bisa bergabung dengan siapa? Laki-laki di depan. Tidak bisa bergabung dengan laki-laki di depan. Iya, ini faedah dari hadits yang kita baca ini. Kemudian berikutnya lagi hadits ke-421. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Adab ini ya. Iya. Bahkan sudah ada di sana yang mengarang tersendiri adabul masyi ila shalah. Adab berjalan ke salat. Iya. Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar. Ini banyak orang melanggar ini saudara karena tidak ada ilmunya mungkin. Iya. Atau takut masbuk. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Muttafaqun alaih. Hadis sebenarnya sangat jelas, matahari seperti di siang bolong. Atau bahasa ulama seperti api di puncak gunung. Saking terangnya ini, tapi bersamaan dengan itu banyak orang yang melanggarnya. Muttafaqun alaih. Wal lafdzu lil Bukhari. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian mendengar iqamah, ya. Lafaz iqamah dimaklumi ya, sudah lewat di bab adzan pembahasannya.
Kalau kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat. Famshu, perintah-perintah. Wajib berjalan, jangan kau lari. Jangan lari. Famshu ila sholat. Iya, maka berjalanlah. Berjalan ya, kalau seandainya berlari kecil, maka dikatakan fas'au. Maka bersegeralah. Is'au beda dengan imshu. Sini famshu ila sholat. Maka berjalanlah menuju sholat. Terus lanjutannya. Wa'alaikumus sakinatu wal waqar. Dengan sakinah. Hendaklah. Kurang sebenarnya ini ya. Kurang, ada kata yang kurang. Nanti ditambah. Wa'alaikum. Ini kan isim fi'il amr. Isim fi'il amr bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab. Yang tinggi sedikit. Kita paham ini. Wa'alaikum as-sakinah. Dan wajib iya bagi kalian untuk as-sakinah, tenang, wal waqar, dan berwibawa. Kurang terjemahannya ini ya. Iya, berjalanlah menuju sholat dengan tenang dan penuh wibawa. Jadi harus berjalan, satu, jalannya tenang, berwibawa. Tahu jalan berwibawa tuh? Iya. Harus dipahami baik-baik. Karena banyak sekali orang melanggar ini saudara. Iya. Berjalan dengan tenang. Sakinah, sakinah. Iya. Wal waqar, dan wibawa. Iya, berjalan dengan wibawa. Kemudian wala tusri'u. Sudah perintah dilarang lagi. Ini paling sempurna. Iya, dalam didikan ketika kita mendatangi sholat. Wala tusri'u. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati bersama imam, maka sholatlah. Tidak usah lari, tidak usah tergesa-gesa. Apa yang kita dapat, langsung sholat. Takbir. Allahu Akbar. Masuk. Iya. Apa yang kita dapat bersama imam, maka sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang luput, terlewatkan, maka sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Ini terus terang hadits Bukhari Muslim. Tapi banyak orang. Kalau orang awam sebenarnya mungkin dimaklumi ya. Maksudnya orang-orang di luar sana. Iya. Lari dari luar. Tapi kalau orang di pelajar, wah aneh ya. Iya. Seharusnya sebelum qomat sudah ada. Kenapa qomat baru lari? Sudah melanggar ini. Iya. Ini hadits ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, buku tipis tersendiri, adab berjalan menuju sholat. Karena banyaknya orang melanggar. Banyaknya orang yang melanggar. Iya. Kata beliau muttafaqun alaih, hadits ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdzul Bukhari, dan lafaz ini adalah lafaz milik Imam Bukhari. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 636 dan Imam Muslim di nomor 602. Derajat hadits sahih. Fikihnya disunahkan untuk berjalan dengan tenang dan wibawa ketika mendatangi sholat. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ini juga masalahnya. Ini yang saya mau sampaikan juga ini sebagai tambahan. Tidak ada silang pendapat dalam fikih madhab bahwa ketika kita mendatangi sholat, sunnah datangi dengan berjalan. Jangan lari. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh pakai kendaraan. Supaya tidak masuk dalam hadis tadi. Karena kalau kendaraan pasti lari. Sebagian ulama. Iya. Mengatakan jangan pakai kendaraan. Kalau mendatangi sholat fardu, datangi dengan berjalan. Karena takut masuk dalam pelanggaran ini ayat hadis. Sampai begitu. Walaupun
itu tentunya bagi orang yang jauh rumahnya, hajat dibutuhkan, boleh pakai kendaraan sebagaimana dulu para sahabat pakai kendaraan. Bagi yang jauh rumahnya, bagi yang jauh rumahnya. Tapi ini saking menunjukkan bahwa masalah berjalan ke sholat itu disunahkan kita berjalan dengan wibawa, jangan berlari. Dan ini tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala, disebabkan sangat jelasnya haditsnya. Sangat jelasnya haditsnya. Kemudian masalah kedua adalah seorang itu terhitung mendapatkan jamaah dengan mendapatkan sebagian dari sholat sebelum imam salam. Jadi jangan tergesa-gesa, karena kita tetap mendapat jamaah sebelum imam salam. Bukan masbuk ya. Dapat jamaah ini ya. Kalau masbuk tetap jangan sampai nanti dapat jamaah ini. Dapat jamaah. Tapi maksudnya masbuk atau tidak? Ya tetap masbuk. Cuman seorang mendapatkan sholat berjamaah dengan mendapati imam sebelum salam. Sehingga kalau keinginan kita, alasan, kalau ditanya kenapa lari? Kalau ditanya kenapa lari? Supaya dapat jamaah. Nah jamaah itu didapati sebelum salam imam. Imam belum salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita masuk bersama imam, takbir, Allahu Akbar, ikut tasyahud, dapat jamaah. Makanya datang saja dengan tenang, wibawa. Datang saja dengan tenang dan wibawa. Karena berjamaah itu didapatkan sebelum imam salam. Sebelum imam salam. Ini yang patut kita pahami. Ini yang patut kita pahami. Selesai hadits itu. Kemudian hadits berikutnya lagi. Hadits 422. Qala wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wajal. Masyaallah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang bersama satu orang, salatnya seorang bersama satu orang lebih baik daripada dia salat sendiri. Ini anjuran untuk melakukan jamaah walaupun berdua. Solatnya bersama dua orang lebih baik daripada solatnya bersama satu orang. Dan semakin banyak jamaahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah. Ini anjuran kita mencari masjid yang banyak jamaahnya. Karena makin banyak, makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata beliau, dan An-Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 550, An-Nasa'i di jilid 2 halaman 104, serta Ibnu Hibban di nomor 2056. Derajat hadits hasan li ghairi. Hadits ini hasan karena selainnya. Karena selainnya. Hadits ini adalah hadits yang dibicarakan oleh para ulama sebenarnya, apakah sahih atau tidak, disebabkan karena di dalam sanadnya dibicarakan karena ada Abdullah ibn Abi Basir dan bapaknya, dia meriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Basir dan bapaknya, dari bapaknya Ibnu Ka'ab, dari bapaknya Ibnu Ka'ab anaknya,
dari bapaknya. Dan keduanya dibicarakan apakah mendengar dari bapaknya Ubay. Kenapa tadi ya? Dari bapaknya Ubay bin Ka'ab. Iya. Keduanya mendengar dari Ubay bin Ka'ab sebagaimana yang disebutkan oleh Ali ibn al-Madini. Sebagaimana disebutkan oleh Ali ibn al-Madini. Dan sebagian yang mengatakan tidak mendengar. Sebagiannya mengatakan tidak mendengar. Tapi yang menetapkan yaitu Ali ibn al-Madini yang menetapkan bahwa dia mendengarnya itu lebih diutamakan daripada yang menafikannya. Karena dia menetapkan ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu. Sehingga hadits ini adalah hadits yang hasan. Bisa dipakai untuk berhujjah. Bisa dipakai untuk berhujjah. Iya. Karena hasan digoiri. Hasan karena selainnya. Ada yang mendukungnya dari jalur lain. Adapun masalah yang belum singgung adalah masalah sederhana saja. Yaitu fikih hadits. Banyaknya pahala itu dengan banyaknya jamaah. Banyaknya pahala di dalam sholat itu ya adalah dengan banyaknya jamaah. Makanya ahli fikih rahimahumullah mereka berkata sholatul rajul ma'ar rajulaini afdal min sholati wahda wa sholatuhu ma'as thalatha afdal min sholatihi ma'ar rajulain. Iya, wa kullama kathrul jama' kana azka wa afdal. Iya. Kata fuqaha, solatnya seorang bersama 2 orang lebih utama daripada solat sendiri. Solatnya bersama 3 orang lebih utama daripada bersama 2 orang. Setiap kali banyak jamaahnya maka itu lebih utama. Iya, lebih utama. Makanya mereka katakan fal masjidul ladzi fihi jam'un aktsar afdal minal masjidil ladzi fihi jam'un aqall. Iya. Maka masjid yang padanya ada sekelompok yang lebih banyak jamaahnya itu lebih utama dari masjid yang ada jamaahnya tapi sedikit. Ada jamaahnya tapi sedikit. Maka banyaknya pahala adalah dengan banyaknya orang yang berjamaah di dalamnya. Iya, di dalamnya. Ini tentunya keutamaan yang belum sebutkan terkait dengan sholat berjamaah, terkait dengan sholat berjamaah. Kemudian masalah kedua, disunahkan bagi yang tidak dapat sholat berjamaah untuk membuat jamaah yang baru daripada dia sholat sendiri. Kan kalau dia masbuk, orang salam dia datang, disunahkan dia dia berjamaah. Jangan dia sholat sendiri. Iya. Dari mana kita tahu itu disunahkan? Itu dari ucapan Nabi. Sholatnya seorang dengan seorang lebih utama daripada sendiri. Sholatnya seorang dengan 2 orang lebih utama daripada dia sholat bersama seorang. Sholatnya dia dengan lebih banyak dari 3 orang lebih utama daripada sholat dia bersama 3 orang. Berarti ini secara isyarat dianjurkan kita berjamaah walaupun kita luput jamaah. Makanya di pembahasan ulama rahimahumullah, kalau kita misalnya ada udzur tidak ke masjid, kita terlambat, kita dengar qomat atau dengar imam salam, ada suara luarnya, kita sholat di rumah atau ke masjid? Ke masjid. Ke masjid. Karena kalau kita ke masjid, bisa berjamaah dengan orang lain. Bisa berjamaah dengan orang lain. Iya. Kalau ndak masbuk, iya, ndak masbuk, minimal kita ke masjid, iya, bisa mulai sholat dari awal bersama orang yang sudah sholat bisa kita ambil, atau orang yang sama dengan kita sama-sama punya udzur lambat ke masjid. Ini berdalil dengan hadits ini, dan ada juga hadits pendukung dari Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, anna Nabi SAW shalla bi ashabi. Nabi SAW pernah sholat bersama sahabatnya. Tsumma ja'a rajulun lam yusalli. Kemudian datang seorang belum sholat. Faqala Nabiullah, maka berkata Nabi Allah Subhanahu wa taala, man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah. Siapa yang mau bersedekah kepada ini dan sholat bersamanya. Kan begitu.
Jadi kalau walaupun kita sudah dengar imam salam ke masjid saja, kita bisa mengajak orang yang sudah sholat untuk sholat bersama kita. Sunnahnya begitu. Lihat Nabi bilang, siapa yang mau bersedekah ya kepada orang ini. Iya, kepada orang ini. Ini yang disebutkan. Walaupun di sana juga ada riwayat bahwa dia sholat di rumah mengajak keluarganya. Dia ajak istrinya, dia ajak anaknya. Sholat di rumah. Tapi haditsnya dhaif. Sebagai faedah, saya sebutkan lafadznya saja. Karena ada orang pakai untuk sholat berjamaah di rumah bersama istrinya. Iya, bersama istrinya. Ada hadits riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min nawahi al-Madinah yuridus shalah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min nawahi al-Madinah yuridus shalah. Fa wajada an-nas qad sallau. Iya, famala ila manzilihi wa jama'a ahlahu fa shalla bihim. Masyaallah. Jadi Nabi SAW datang dari luar kota Madinah. Ternyata orang-orang sudah sholat. Biasanya kan Nabi SAW kalau keluar mewakilkan orang untuk sholat di Masjid Nabawi. Mewakilkan sahabat lain untuk sholat di Masjid Nabawi. Maka belum datang ternyata orang-orang sudah sholat. Orang-orang sudah sholat. Maka beliau pun langsung menuju rumahnya dan mengumpulkan keluarganya, kemudian sholat bersama mereka. Ini hadits yang dipakai oleh sebagian orang bahwa boleh berjamaah dengan istri di rumah. Ini hadits yang dipakai. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Al-Awsat di nomor 460. Hanya saja dia adalah hadits yang dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muawiyah ibnu Yahya At-Tarablusi, ya, dia diperselisihkan padanya apakah hadisnya dhaif atau tidak. Ya, hadisnya dhaif atau tidak. Iya, enggak. Hadisnya adalah hadis dhaif, kita lebih baik ke masjid. Iya, lebih baik ke masjid. Iya. Ini kalau kita lambat. Kalau kita lambat. Seandainya sahih hadis tadi, boleh, bisa. Kita sholat berjamaah di rumah, ajak istri atau ajak anak. Tapi haditsnya adalah hadits yang dhaif. Baik, setelahnya dari Ummu Waraqah. Masih waktu. Alhamdulillah. Baik, berarti itu nanti di pertemuan ke depan. Kita adzan dulu. Baik, kita masuk di sini pertanyaan. Ustaz, manakah yang lebih utama? Buka puasa di rumah bersama orang tua namun tidak bisa ikut kajian di JF, atau buka puasa di masjid JF dan ikut kajian setelah sholat maghrib? Tergantung. Kalau orang tua menginginkan, lebih utama dengan orang tua. Iya, karena kalau orang tua mau kita berbuka bersamanya, tidak boleh kita bahkan pergi kajian sekalipun. Iya, tidak boleh. Dalam hadits Nabi SAW pernah datang kepada beliau penduduk Yaman, seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki mau berhijrah dan berjihad bersama Nabi. Maka Nabi bertanya kepadanya, siapa yang kamu tinggalkan? Kedua orang tuaku. Dia bilang, pada keduanya lah kamu berjihad. Banggain. Iya. Jadi kalau orang tua menginginkan, di sebagian riwayat orang tuanya menangis saat dia tinggalkan. Maka Nabi suruh kembali untuk membuat orang tuanya ketawa dulu, baru kalau diizinkan kembali. Jadi lebih utama sama orang tua ya daripada buka puasa di JF.
kemudian ikut pengajian. Itu kalau orang tua menginginkan kita. Ustaz izin bertanya, bagaimana pandangan Islam atau hukumnya akhwat menikah hasil berpacaran, diberi mahar tinggi 100 juta. Apakah musibah atau istidraj atau nikmat? Wah. Iri. Yeah. Kita maklumi disepakati oleh Islam pacaran haram. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat akan haramnya pacaran. Mau pacaran non-Islami atau Islami. Sebagian orang ada mengatakan pacaran Islami begitu. Maksudnya mungkin tidak baku bonceng ya. Atau kalau bicara pakai hijab begitu. Tidak ada. Pacaran itu semuanya bukan Islami. Iya. Jadi tidak ada silang pendapat akan haramnya pacaran. Akan haramnya pacaran. Kemudian kalau ada orang menikah karena dari pacarannya itu sah nikahnya. Sah nikahnya. Selama dia menikah karena dosanya pacaran, dosa tersendiri, tidak mengganggu pernikahannya. Jangan sampai kita bilang karena pacaran haram menikah. Tidak ada. Itu pacaran haram. Dia menikah atau tidak menikah. Biar kita sudah lamar. Tidak boleh pacaran. Nanti malam pertama baru pacaran sepuasnya. Iya. Ini yang harus dipahami. Jadi tidak berpengaruh pada nikahnya. Tetap sah. Adapun masalah uang panainya tadi, apakah dosa atau nikmat atau istidraj? Iya, wallahu alam itu. Yang jelas kalau orang dapat kebaikan sementara dia bermaksiat itu istidraj. Kalau orang bermaksiat terus dapat kebaikan itu namanya perlalaian. Itu namanya perlalaian, wallahu alam. Ustaz, apa hukumnya menerima ucapan terima kasih berbentuk barang atau uang saat ada orang dibantu dan padahal kita ikhlas tapi dia alasan puas dan terbantukan sehingga memberi hal tersebut, bolehkah ditolak atau diterima saja Ustaz? Tergantung. Kalau kita kerjaannya memang adalah untuk mengurus itu, iya, maka ucapan terima kasih itu jangan sampai masuk sogok. Itu pertama. Kemudian kalau kita bekerja di bawah orang lain itu juga butuh ditanya. Karena jangan sampai saya bilang boleh diterima ternyata tempat instansi yang kita kerja tidak membolehkan. Kan tidak boleh jadinya. Ketika itu tidak ada aturannya, tidak boleh menerima yang di bawah meja. Misalnya, itu aturan, tidak boleh. Jangan sampai nanti saya bilang boleh baru bertentangan dengan aturan. Di situ. Iya, tapi kalau kita bukan di kerjaannya itu, kita juga tidak dibawa orang untuk melakukan itu pekerjaan. Ada orang kita bantu terus dia kasih kita sebagai ucapan terima kasih. Mubah. Iya, mubah. Diterima. Wallahu alam. Ustadz, apa hukum perempuan yang rutin taklim bahkan setiap hari tapi tidak ada mahram? Apakah jadi fitnah atau tidak? Sedangkan hadir majelis sangat nikmat Ustadz. Enggak, ini dia kenapa bicara mahram? Apakah dia pergi taklim safar atau gimana? Iya kan? Kalau dia pergi taklim safar, dia taklim di JF ini, dia start dari Jeneponto. Dan kalau Jeneponto kan berapa jarak Jeneponto? Saya contohkan Jeneponto supaya tidak ada khilaf. Berapa jarak Jeneponto Makassar? JF Jeneponto. Siapa tahu?
Berapa itu? Tidak ada yang tahu. Berapa Jeneponto Makassar? Jauh, jauh. Kilo ini jauh memang, Jeneponto itu jauh. Negeri lain itu. Iya. Jauh jaraknya maksudnya. Supaya itu apakah Jeneponto itu jarak safar menurut kesepakatan atau gimana kah? Karena kan itu harus ditahu. Berapa ya? 90. Yakin kok? Oh iya, Ahmad lagi. Kata Ahmad 90. Kalau salah dia lagi nanti. Kalau 90 itu jarak yang disepakati kalau dia jarak safar. Jarak yang disepakati itu jarak safar. Nah, kalau dia datang taklim ke JF, wajib mahram. Itu. Adapun dia hanya datang dari mana ke mana. Iya, dia orang tinggalnya di kota Makassar sini, tinggalnya di Tamalandrea, Sudiang tuh masih bumi tuh bukan bumi lain. Iya. Bumi kita gitu sama. Iya, Sudiang kan bukan jarak safar. Bukan jarak safar, sehingga tidak dibicarakan mahram atau tidak. Iya, tidak dibicarakan mahram atau tidak. Wallahualam. Iya. Saat apa hukumnya keluar darah dari dubur, ambeien dalam kurung sebelum sholat? Apakah darah tersebut najis yang dapat menghalangi sholat? Kalau kita keluar darah dari dua jalur itu, semua membatalkan wudhu. Semua membatalkan wudhu. Itu pertama, mau dari depan atau dari belakang, membatalkan wudhu. Iya, tidak boleh kita sholat kalau itu keluar, kan begitu. Kecuali jadi penyakit, maka cukup berwudu atau cuci sebelum sholat, sebelum wudu. Cuci sebelum wudu, kemudian wudu, kalau keluar lagi setelah itu dimaafkan. Karena itu penyakit. Karena itu penyakit. Wallahualam. Bagaimana posisi lengan saat saat ruku? Apakah lurus atau bengkok sedikit Ustaz? Lurus. Karena di dalam hadits itu dikokohkan. Makkana yadai ala rukbatai dalam hadits Nabi. Iya, dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Nabi mengokohkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Lurus, tidak dibengkokkan. Dan juga punggung itu akan lurus kalau tangan itu lurus. Kalau kita bengkokkan nanti punggungnya turun. Sementara Nabi SAW kalau ruku, lurus punggungnya. Lurus punggungnya. Wallahualam. Ustaz, Anda pernah dengar seorang yang sholat berjamaah namun tidak ikut dalam shaf, maka sholatnya tetap sah. Namun ia tidak mendapatkan keutamaan dari shaf tersebut. Karena di Makkah dilakukan seperti itu. Iya. Sudah kita sebutkan tadi pendapat. Pendapat tadi ulama fikih, perhatikan dalilnya. Dalilnya adalah hadits Abu Bakrah yang ruku sebelum shaf. Itu dalilnya yang mengatakan itu sah. Bukan perbuatan penduduk Makkah. Ini kesalahan kita ini. Harus kita pahami, perbuatan penduduk Madinah dan Makkah bukan hujah. Jangan berdalil dengan itu. Jangan. Nanti mudah dibantah oleh orang. Mudah dibantah oleh orang. Dan orang juga akan berdalil dengan banyak hal yang dilakukan oleh penduduk Makkah Madinah atas syariat. Salah. Perbuatan penduduk Makkah dan Madinah bukan hujah. Bukan hujah. Hujah itu adalah Quran, hadits Nabi. Apakah yang Nabi lakukan saat beliau di Mekah atau yang Nabi lakukan saat beliau sudah di Madinah? Itu hujah. Bukan perbuatannya penduduk Madinah. Apalagi sudah jauh dari zaman kenabian. Iya, kalau masih zaman sahabat masih berdalil dengan perbuatan sahabat. Bukan lagi penduduk Madinah. Perbuatan sahabat.
Jadi jangan salah berdalil. Kalau ada orang berdalil seperti ini, berarti begitulah ilmunya. Berarti belum belajar cara berdalil. Belum belajar usul fikih. Belum belajar usul fikih. Iya. Kita tidak boleh berdalil dengan perbuatan penduduk Madinah. Jadi saya sudah kasih tahu tadi. Yang mengatakan sah itu berdalil dengan hadits Abu Bakr. Riwayat Bukhari. Itu saja. Tapi tidak cocok berdalil dengan hadits tersebut. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang sering diberi kebaikan oleh orang, tetapi orang ini tidak ada niat untuk membalas kebaikan tersebut? Salah. Tidak boleh begitu. Nabi SAW bersabda, "Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Walaupun orang berbuat baik, tidak boleh berbuat baik mengharapkan balasan. Itu dilarang juga. La tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi mengharapkan kembalinya yang lebih banyak. Nah, jangan, tidak boleh itu. Artinya kalau orang memberi, beri saja. Tapi orang yang diberi, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, harus kita balas. Perintah, fakafi'u. Balas. Kalau tidak ada yang bisa kita balaskan yang semisal dengan yang apa yang dia beri, maka kata Nabi di lanjutan hadis, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fada'ulah. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian bisa balaskan kebaikan orang itu kepada kalian, doakan untuknya. Kita mendoakannya. Semua orang berbuat baik kepada kita, apapun. Ada orang berbuat baik kepada kita dengan hartanya, balas. Kalau tidak ada harta juga, doakan. Ada orang berbuat baik kepada kita dengan jahnya, kedudukannya. Dengan kedudukannya, kita balas. Kalau tidak punya juga kedudukan, doakan. Ada orang berbuat baik kepada kita dengan ilmunya, balas. Kalau tidak bisa kita kasih juga ilmu, maka doakan. Itu kan perintah. Iya, tidak boleh ada orang tidak ada niat berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ustaz, jika terdapat dua masjid, yang satu sedikit jamaahnya, tapi mengamalkan sunnah. Sedangkan yang lain banyak jamaahnya, tapi tidak mengamalkan sunnah. Yang mana harus diikuti Ustaz? Tentunya kalau memang tidak memang melanggar sunnah dalam artian bid'ah. Bid'ah ya bukan masalah yang diperselisihkan. Saya sengaja bilang begitu, jangan sampai karena jahar basmalah misal begitu. Kan begitu, jahar basmalah sepakat ulama sah solat. Di belakang orang yang menjaharkan basmalah. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala kesepakatan. Akan sahnya solat di belakang orang yang menjaharkan basmalah. Artinya menjaharkan basmalah bukan bid'ah. Kalau itu yang kita maksudkan, ikut ke sana lebih banyak. Ikut yang lebih banyak. Tapi kalau dia melakukan bid'ah, baru ada pilihan. Tentunya yang sesuai sunnah lebih bagus daripada yang bid'ah. Daripada yang melakukan bid'ah. Wallahualam. Ustaz, apakah boleh Ustaz berzikir setelah sholat dengan acak? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali pertama dan kedua serta ketiga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dengan acak, maksudnya Allahu Akbar dulu begitu ya? Atau bagaimana ini? Dengan acak mana yang didahulukan, begitu maksudnya? Enggak. Dzikir setelah sholat itu tauqifiyah. Kalau masalah takbirnya ya, tauqifiyah kan. Nabi bilang kamu bertasbih, kamu bertahmid, kamu bertakbir. Tapi kalau ada lafaz yang mengacaknya, boleh. Boleh. Wallahualam. Tapi di lafaz tuntunan dzikir 3 tadi itu ada tasbih dulu, baru tahmid, baru takbir.
Apakah boleh ketika mandi atau buang hajat murojaah nahwu sorof? Cepat saja dibuang itu baru keluar murojaah. Jangan di dalam. Iya, jangan di dalam. Murojaah di luar. Apakah cucu atau keponakan mendapatkan harta warisan cucu? Kan tertutup. Cucu kan mendapatkan warisan kalau meninggal bapaknya. Meninggal ibunya, tidak ada lagi bapak ibunya. Tidak ada itu anaknya itu kakek. Sudah meninggal semua. Jadi anaknya semua meninggal, kakeknya masih hidup. Meninggal itu kakek. Siapa yang mendapat warisannya? Cucunya. Tapi kalau masih ada anaknya itu kakeknya, tertutup. Kan cucu itu tertutup dengan bapaknya atau mamanya. Tertutup dia. Dia warisan tertutup. Dengan setelah hilang penutupnya. Wallahualam. Tapi boleh dia mendapatkan wasiat. Boleh kakeknya berwasiat untuknya. Tapi tidak boleh lebih sepertiga. Ada aturannya kalau wasiat. Saya pernah mendengar hadits Nabi bersabda, barang siapa yang menjadi imam untuk suatu kaum dan dia tidak mendoakan makmumnya, maka dia telah mengkhianati makmumnya. Apa hadits ini sahih atau Ustaz? Nanti kita lihat insyaallah. Saya pernah juga dengar hadits ini tapi saya sudah lupa. Apakah haditsnya sahih atau tidak, nanti boleh kita cari. Atau siapa yang cepat cari boleh dikasih kita faedah. Iya. Cuman ada setelahnya. Apakah hadits ini sahih? Karena di sana ada yang menggunakan hadits ini untuk doa berjamaah. Kalau ini sudah tidak benar. Kalau begitu Nabi SAW, kan Nabi tidak pernah doa bersama makmum. Kalau diarahkan ke sini, kita tentunya tidak terima. Tentu kita tidak terima. Kalau sahih, kalau diarahkan ke sini, berdalil dengan doa hadits berdoa berjamaah setelah sholat. Tidak ada pendalilan di hadits itu. Karena Nabi telah sholat 5 waktu itu 13 tahun. Tidak dinukil beliau doa berjamaah setelahnya. Selama itu 13 tahun. Lihat maki, berapa itu sholat 13 tahun. Sholat 5 waktu. Berapa sholat yang Nabi pernah lakukan? Kan begitu. Kita kali-kali kan sehari 5. Kan begitu. Dalam sepekan berapa hari. Dalam sebulan berapa pekan. Dalam setahun berapa bulan. Hitung maki 13 tahun. Nabi sholat 5 waktu. Tidak pernah memimpin doa berjamaah setelah sholat. Jadi kalau hadits itu diarahkan ke situ, tidak ada. Tidak ada sisinya. Tidak ada sisinya. Wallahualam. Sini ada pertanyaan lagi Ustaz. Terkait dengan takbir bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Apakah takbir dengan mengangkat kedua tangan haditsnya sahih atau dhaif? Masya Allah. Masa tanya sahih atau dhaif? Sahih, Bukhari. Itu hadits riwayat Bukhari. Hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari. Bahwa Nabi SAW angkat tangan di 4 tempat. Takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari tasyahud awal. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Barakallahu fiik. Ustaz, apa hukumnya sholat di samping orang yang busuk mulutnya? Seperti bau rokok atau bau badan yang tidak harum, dalam kurung bau ketek. Dan bau busuk yang lain. Yang membuat kita tidak khusyuk sholat. Dan sudah tidak tahan lagi dengan baunya. Apakah boleh kita untuk membatalkan sholat kita
kemudian pindah ke tempat stop lain. Masya Allah. Pertama ini kita obati dulu, bukan kitanya, kita obati yang punya bau dulu. Di Nabi SAW, di beberapa keadaan, ada di hadits Bukhari Muslim, Nabi SAW katakan, man akala hadis syajarah fala yaqrabanna masjidana. Bukhari Muslim, siapa yang makan dari pohon ini, jangan mendekati masjid kami. Itu bawang putih, bawang merah, atau kuroth. Kuroth itu daunnya seperti rasa daun bawang. Daun bawang. Iya, dalam hadits Bukhari Muslim. Yang makan, padahal itu halal. Bawang, bijinya dan daunnya halal. Tapi Nabi bilang, siapa yang makan ini, jangan mendekati masjid kami. Jangan mendekati masjid kami. Karena dia akan bau. Jadi dari sini isyarat bahwa kita kalau ada bau, jangan ke masjid sampai hilangkan itu bau. Sampai menghilangkan itu bau. Karena Nabi bilang, jangan mendekati masjid kami. Ada juga kisah kedua, hadits Aisyah. Dulu orang-orang datang ke masjid Nabi untuk sholat Jumat. Dari orang-orang yang tidak biasa datang di sholat 5 waktu karena jauh. Tapi sholat Jumat kan hanya satu masjid Jumat. Mengeluarkan bau. Iya, mengeluarkan bau. Maka Nabi bilang, kiranya kalian mandi untuk hari ini. Ini anjuran untuk apa? Hilangkan bau kalau ke masjid. Hilangkan bau kalau ke masjid. Nah, bagaimana lagi kalau baunya itu bersumber dari yang diharamkan. Seperti rokok. Seperti rokok. Rokok kan haram. Tentunya lebih-lebih dilarang kalau masuk masjid, bersihkan dulu. Ya, masuk rumah saja ini. Nabi kalau masuk rumah belum bersihkan mulutnya. Supaya sebentar istri tidak lari dari bau mulut. Jangan sampai istri mau kita cium, bah, innalillah. Istrinya langsung pingsan. Kan itu saja sama istri. Apalagi sama Rabbul Ibad, Robnya para hamba. Kalau tidak, maka ketahuilah hadits berikutnya lagi. Ketiga ini yang terakhir. Supaya kita obati ini masalah dari orang yang ada bau mulutnya atau apapun itu. Hadits ketiga terkait dengan bau ini juga. Khususnya bau mulut. Itu dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membersihkan mulut sebelum sholat. Kenapa? Karena malaikat kalau kita baca Quran, dia mendekat ke kita. Sampai mulutnya menempel ke mulutnya kita. Bagaimana itu bau itu langsung masuk ke malaikat. Ustadz, malaikat tidak terganggu ji. Tetanggaku ji itu. Nabi berkata, fa innal malaikata tata'adda bima yata'addu bihi banu Adam. Kata Nabi, malaikat itu terganggu dengan apa yang Bani Adam terganggu. Jadi tanya temannya, mulutku gimana? Kasih dulu asap. Gitu. Iya. Bau atau gimana? Karena malaikat terganggu. Malaikat terganggu. Ini hal-hal yang diobati dulu dari yang punya bau. Iya, tentunya bau itu pasti ada. Tapi kita bagaimana membersihkan? Dia menghilangkannya. Di masa kita sekarang ini, Masya Allah. Iya, tidak enak aja ini mau di iklan itu barang-barang kah. Kan banyak penghilang bau sekarang. Alhamdulillah. Iya, kita usahakan seperti itu. Sekarang kita yang mencium itu bau. Kalau kita berdiri di sampingnya, membuat kita tidak bisa membaca apa-apa lagi. Pindah lagi. Pindah. Karena batal sholat kalau kita tidak baca apa-apa. Pokoknya yang kita lakukan tahan napas.
Kan begitu. Tidak bisa mau baca di pingsan sebentar karena akan hirup napas. Pindah. Pindah. Iya, enggak apa-apa pindah daripada batal sholat. Daripada batal sholat. Dipahami ini saudara? Alhamdulillah. Satu lagi ya. Banyak sekali ini. Yang penting akhwat sudah aman ya. Kasih aman dulu akhwat. Ustaz, bagaimana cara move on? Wah, ngeri. Dari wanita yang hampir menjadi istri. Wah, ngeri. Tapi tidak direstui oleh orang tua wanita tersebut. Ketahuilah, takdir. Sudah ditentukan di dalam perut ibunya kita bahwa kita akan menikah dengan si fulan, si fulana. Jadi kalau tidak jadi, bilang, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapan Nabi, takdirnya Allah dan apa yang dia kehendaki dia pasti akan lakukan. Fala taqul lau, jangan pernah bilang lau seandainya. Enggak usah bilang saja takdir. Takdir. Kan dengan ucapan begitu itu kita akan digantikan dengan yang lebih baik. Yang cocok dengan kita. Jadi caranya adalah kita belajar takdir. Paling tidak kita tahu 4. Kita tahu 4 rukun takdir. Mengetahui bahwa semuanya telah ditulis. Semuanya telah dicipta untuk kita. Adami. Semuanya diketahui oleh Allah. Apapun yang ditentukan ini semua Allah tahu. Kemudian yang keempat, kita ketahui semuanya dikehendaki oleh Allah. Minimal inilah, minimal ini. Semuanya kita yakin. Ditulis oleh Allah. Dicipta oleh Allah. Iya. Diketahui oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Minimal inilah kita yakini dalam takdir, maka kita tidak akan masalah dengan apa yang luput dan apa yang kita dapatkan. Wallahualam. Sama juga ini ya, mirip ini ya. Bagaimana cara melupakan orang yang telah menyakiti kita? Wah, lupakan saja. Iya, itu hanya sakit dunia. Sakit dunia. Sementara saja, begitu memang dunia. Kalau kita tidak disakiti ya, kita menyakiti begitu ya. Iya, dunia begitu memang. Iya, dunia ini memang diciptakan untuk itu, bukan nikmat selama-lamanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami silih bergantikan di antara manusia. Jadi kadang bahagia, kadang sedih, kadang sakit, kadang sehat. Itu hari-hari memang dunia itu begitu. Tidak ada di dunia ini sehat terus, tidak ada di dunia ini sehat sakit terus, tidak ada sedih terus, tidak ada bahagia terus. Tidak ada. Berganti. Berganti. Sebagaimana tidak ada kaya terus, ada juga miskin juga. Iya, begitu wallahualam. Satu lagi. Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika saya mendapati istri selingkuh? Wih, ngeri ini. Kalau siapa itu sahabatnya? Apa hadisnya itu? Ata'ajabuna min girotis Sa'ad. Oh, Sa'ad berarti. Iya. Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah diadukan sama Nabi, mereka berdiskusi bersama Nabi SAW. Ini saat dia bilang, kalau saya dapati istriku sama orang lain, saya penggal lehernya. Itu laki-laki ya. Saya potong lehernya. Iya, dia bilang begitu. Iya, tapi jangan tonggi begitu nanti. Nah, tapi ini poinnya. Saya potong lehernya. Orang-orang kira Nabi akan marah. Karena hukum Islam memang. Orang kira Nabi akan marah. Kata Nabi, ata'ajabuna min girati Sa'ad wa ana aghyaru minhu. Apa kalian merasa heran terhadap cemburunya Sa'ad? Saya lebih cemburu daripada dia. Itu Sa'ad, saking cemburunya itu, dia tidak mau menikahi janda. Gadis harus. Jangan sampai pernah sama orang lain.
Terus dia tidak mau ceraikan istrinya karena cemburu. Jangan sampai dinikahi lagi oleh orang lain. Begitu. Karena cemburunya. Tapi Nabi membenarkan cemburunya itu. Iya. Jadi Nabi membenarkan tadi itu. Kalau didapat. Tapi kita ini negara hukum. Jangan sampai kita nanti penjara. Gara-gara melakukan. Ini Ustaz Ubay suruh kah? Nah ini cuman kita menyebutkan. Iya, ini hukum. Asalnya begitu. Tapi kalau itu akan membuat doror kepada kita, malah masuk penjara lama, jangan dilakukan. Iya, kita antara menasehatinya, kalau dia durhaka, maka boleh kita pisah. Boleh kita menceraikannya. Kasih kepada selingkuhnya, suruh nikah dengan halal. Ya toh? Daripada dia selingkuh terus, lebih kita ceraikan, lepas dengan baik. Lepas dengan baik, baru biarkan dia menikah dengan selingkuhannya. Iya, supaya halal. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.